bagaimana anak itu mempunyai keyakinan yang baik kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana orang itu mengerti bahwa Islam itu adalah agama yang indah, agama yang selamat, itu perlu ditanamkan kepada anak-anak kita semenjak dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'duh. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian surat Luqman. Para pemirsa, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Para pemirsa yang budiman, bahwa kita tahu Luqmanul Hakim adalah bukan seorang nabi dan bukan seorang rasul, tetapi namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwa Luqman adalah termasuk orang yang berjasa, orang yang bisa memberi manfaat kepada orang lain, lebih khusus adalah memberikan penanaman akidah, penanaman ibadah, penanaman akhlak kepada putra-putranya. Sehingga dengan keberhasilan Luqman itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan keberhasilan Luqman itu di dalam Al-Qur'an. Agar manusia itu bisa mengambil mau'idhah, bisa mengambil pelajaran dari kesuksesan Luqmanul Hakim dalam mendidik putra-putranya. Apa yang menjadi modal seorang pendidik, seorang pengajar, seorang yang dipakai teladan atau contoh yang harus dilakukannya? Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Walaqad ataina Luqmanal hikmah." Kalau kita bahasa Jawakan, walaqad ataina, lan yakti temen maringi sapa kita Luqmana ing Luqman al hikmata ing hikmah. Anishkur lillah, supaya syukur sapa sira marang Allah. Waman lan utawi sapane wong iku yashkuru syukur sapa wong, fa innama yashkuru mongko angin sak mestine syukur sapa wong li nafsihi kanggo awake wong. Waman lan utawi sapane wong iku kafara kufur sapa wong, fa innallaha mongko sak temene Allah iku ghaniyun zat kang sugih, iku hamidun zat kang terpuji. Dan kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, walaqad ataina Luqmanal hikmata, dan sungguh kami telah memberi Luqman al-hikmah, hikmah. Anishkur lillah,
supaya syukur kepada Allah. Wa may yashkur, dan barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, maka sesungguhnya kesyukuran itu adalah kembali kepada dirinya sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ghaniyun, zat kang maha kaya, hamidun, zat kang maha terpuji. Jadi keberhasilan Luqman adalah karena Luqman itu diberikan oleh Allah yang namanya al-hikmah. Apa hikmah itu? Menurut ahli tafsir, al-hikmah itu adalah diartikan al-ilmu wa diyanah. Adalah ilmu dan agama. Jadi modal yang dipakai Luqman yang bisa berhasil untuk mendidik putra-putranya adalah satu dengan ilmu. Bagaimana orang itu bisa mendidik kalau nggak punya ilmu? Seorang guru kalau ingin berhasil memberikan pendidikan, memberikan pelajaran kepada siswa-siswanya, murid-muridnya, tentu yang paling pokok adalah ilmu. Demikian juga orang tua. Kalau dia ingin berhasil mendidik putra-putranya menjadi anak yang soleh dan soleha, maka orang tua itu harus mempunyai ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang mendidik. Ilmu bagaimana ilmu itu bisa diterima oleh siswa kita, oleh murid kita, oleh anak-anak kita. Karena kalau kita lihat bahwa perkembangan psikologi anak, perkembangan kejiwaan anak itu adalah tidak sama cara mendidiknya. Bagaimana anak yang masih bayi kita didik, ilmu apa yang harus kita pakai. Kalau sudah masa sekolah TK umpamanya, ilmu apa yang kita pakai untuk mendidik anak-anak kita yang masih TK. Bagaimana keberhasilan kita untuk mendidik anak-anak yang masih duduk di bangku MI, di bangku sanawiyah, SMP, atau mungkin sampai aliyah dan perguruan tinggi, ini tidak lepas daripada ilmu yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Demikian juga orang tua. Ketika orang tua itu ingin mendidik anaknya, ketika anaknya itu berusia, masih bayi umpamanya, atau sudah masuk sekolah TK, atau sudah masuk SMP, sanawiyah, atau aliyah, maka orang tua harus mampu merubah bagaimana cara mendidik anak itu. Satu contoh, kalau kita mendidik anak yang masih kecil, kata Imam Syafi'i, kalau kamu bergaul dengan anakmu, maka kamu harus bertindak seperti anak. Ya, kadang-kadang orang tua itu, kalau kita nggak sadar, orang tua itu gila paling. Kok guyu-guyu dewe, tertawa sendirian. Padahal orang tua itu adalah kepingin bagaimana apa yang disampaikan itu bisa diterima oleh anak yang masih kecil. Sehingga tidak heran kalau kita melihat guru-guru TK kita. Walaupun dia itu sudah tua umurnya, tetapi karena menyesuaikan dengan kondisi, dengan keadaan anak itu, maka kadang-kadang guru itu adalah keplok-keplok, lincak-lincak, joget-joget. Atau dalil yang baik, dia mengajari bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua, bagaimana cara beribadah kepada Allah. Lah itu kalau tidak punya ilmu, maka orang itu tidak akan bisa berhasil dalam mendidik siswa-siswanya atau murid-muridnya. Demikian juga kita tahu, banyak kegagalan yang dialami oleh orang tua. Anaknya kadang-kadang nakal, anaknya kadang-kadang tidak sesuai dengan agama. Itu jangan menyalahkan anak sepenuhnya. Mungkin yang perlu kita evaluasi, mungkin yang perlu kita bermuhasabah adalah bagaimana cara orang tua dalam mendidik anaknya itu.
Apakah orang tua itu mendidik anaknya sudah sesuai dengan ilmunya? Apakah orang tua itu dalam cara mendidik anaknya sudah sesuai dengan bagaimana psikologi anak atau kejiwaan anak? Itulah yang paling penting, bahwa al-hikmah adalah ilmu. Jangan kita berangan-angan ingin berhasil dalam mendidik anak-anak. Jangan kita merasa berhasil dalam mendidik putra-putranya kalau kita tidak mempunyai ilmu pendidik atau ilmu pendidikan. Maka ada orang itu yang menyesal karena melihat anaknya sampai dia mengatakan, anakku, jangan kau meniru bapakku. Jangan kau niru bapakmu walaupun bapakmu ini adalah orang bodoh. Bapakmu ini adalah orang yang tidak punya ilmu. Tapi pengalaman bapakmu ini jangan kamu tiru. Kamu harus lebih daripada bapak. Sampai-sampai umpamanya ada orang tua itu yang ahli mencuri atau dia itu suka berzina. Dia pesan kepada anaknya, hei anakku, kamu jangan mencuri. Hei anakku, kamu jangan berzina. Hei anakku, kamu jangan minum narkoba. Tapi kadang-kadang orang itu setelah mendengar orang tua membilangi atau memberitahu kepada anaknya, dibilang, kamu itu gimana? Kamu itu tidak sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Kamu itu termasuk kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alun. Bahwa kamu itu adalah dosa besar karena kamu itu mengatakan sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan. Pemahaman Al-Quran semacam itu adalah pemahaman yang keliru. Orang tua sudah sadar seperti itu, orang tua menginginkan jangan sampai perbuatan jelek yang sudah dilakukan oleh orang tuanya itu ditiru. Dan itu adalah dapat pahala orang tua semacam itu. Tidak menjerumuskan anaknya seperti tingkah laku bapaknya, tidak mendidik anaknya seperti yang sudah dilakukan oleh orang tuanya. Jadi jangan dikatakan orang seperti itu adalah dosa besar karena mengatakan sesuatu yang tidak diamalkannya. Jadi itu adalah pemahaman yang terbalik. Yang paling benar adalah masih mendapat pahala orang tua yang nakal, orang tua yang melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariah, kemudian dia menasihati anaknya dengan nasihat yang baik, itu orang tua akan mendapatkan pahala. Apalagi kalau anaknya itu akhirnya menjadi anak yang baik, anak yang soleh atau solihah, maka orang tua pun masih mendapatkan aliran pahala kalau dia itu sudah meninggal dunia dari ilmu yang diberikan kepada anak-anaknya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-hikmah itu adalah ad-diyana, agama. Jadi Luqmanul Hakim dalam mendidik anaknya, maka yang pertama kali ditanamkan Luqman kepada anaknya adalah masalah agama. Dan masalah yang pokok dalam agama adalah al-aqidah, at-tauhid. Adalah bagaimana anak itu mempunyai keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana anak itu mempunyai keyakinan yang baik kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana orang itu mengerti bahwa Islam itu adalah agama yang indah, agama yang selamat, itu perlu ditanamkan kepada anak-anak kita semenjak dini. Jangan sampai anak-anak itu kosong dalam beragama. Demikian juga kepada semua guru atau tenaga kependidikan. Jangan hanya orang-orang sebagai pengajar, sebagai pendidik itu hanya mengajar saja. Yang paling pokok guru itu di samping mengajar, dia itu harus mendidik. Dia itu harus memberikan contoh yang baik, menjadikan teladan yang baik, menyampaikan Islam kepada anak-anak didiknya atau siswa-siswanya. Kenapa? Karena sejatinya sebenarnya ilmu-ilmu itu sangat erat hubungannya dengan ilmu agama. Jangan dikira kalau umpamanya biologi itu tidak ada hubungannya dengan ilmu agama. Jangan dikira orang yang mengajar
fisika, itu tidak ada kaitannya dengan ilmu agama. Jangan dikira orang yang mengajar matematika itu tidak ada hubungannya dengan ilmu agama. Itu jangan dipisah. Karena Allah itu menurunkan adalah ilmu. Tidak ada pemisah antara ilmu agama dengan ilmu yang lain. Yang ini pernah dilakukan oleh Belanda ketika menjajah Indonesia selama 360 tahun itu. Mereka dicekoi, diberitahu bahwa tidak ada hubungannya antara ilmu agama dengan ilmu umum. Sehingga sikap seperti ini kadang-kadang ada sebuah kebijaksanaan dari lembaga bahwa pelajaran agama hanya 2 jam. Seperti yang kita lihat pelajaran di SD, kurikulum di SMP, SMA, tidak memberikan porsi yang banyak dalam pelajaran agama. Sehingga apa? Anak-anak itu kering agama. Sehingga anak-anak itu kurang dalam beragama. Maka jangan salahkan kalau ada anak ini yang tidak taat, yang tidak patuh, karena memang pelajaran agama itu sangat sedikit. Dan pelajaran yang diajaranku hanya sekitar masalah ibadah mahaddoh, masalah sholat, puasa, zakat, haji, masalah ibadah yang lain seperti wudhu. Tapi tidak pernah diajarkan bahwa ilmu-ilmu yang ada diajarkan oleh guru-guru itu semuanya adalah mempunyai kaitan dengan ilmu agama. Kalau semua anak-anak santri kita itu, murid kita itu, dari sejak dini itu sudah dikenalkan dengan ilmu agama, maka itulah nantinya anak itu akan menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan solihah. Kalau kita melihat orang-orang tua dulu kita, dalam mengayun anaknya, menggendong anaknya, itu selalu ditanamkan ketauhidan. Kalau anak-anak mau tidur digendong seorang tua, itu sudah mulai menanamkan ketauhidan, menanamkan kepada akidah yang benar kepada anak-anaknya. Apa wujud daripada penanaman akidah semenjak dini itu? Yaitu anak didengarkan, yaitu kalimat thayyibah, kalimat yang baik adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi sambil mengayun-ayunkan anaknya di gendongan, orang tua itu selalu memberitahu, menanamkan akidah yang benar kepada anak-anaknya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu akan sambung dengan kejiwaan anak. Tidak ketika anak mau tidur, kemudian ditanamkan ketakutan kepada yang lain. Satu contoh, sekarang kalau ada orang itu yang ingin menidurkan anaknya, dia tidak lagi menanamkan ketauhidan, tetapi diganti dengan yang lain, yaitu dengan nyanyian Nina Bubu. Nina Bubu, oh Nina Bubu, kalau tidak bubuk dimakan nyamuk. Jadi anaknya itu supaya mau tidur, anaknya supaya segera tidur, ditakut-takuti. Kalau kamu nggak tidur nanti akan dimakan oleh nyamuk. Bagaimana perasaan seorang anak? Dari kecil sudah ditanamkan ketakutan. Tidak ditanamkan kepada kebenaran dan kebahagiaan. Inilah kadang-kadang salah didik kita. Salah didik orang-orang tua kita yang ketika anaknya itu membutuhkan asupan ketauhidan, justru ditanamkan dengan nyanyian-nyanyian yang tidak ada nilainya. Kemudian ditakut-takuti jiwanya supaya dia bisa tidur. Ini adalah salah didik. Maka adiana agama ini sangat penting. Perhatian kita kepada anak-anak kita harus lebih untuk menanamkan keagamaan atau diana kepada anak kita. Sering saya sampaikan di mana-mana, kadang-kadang orang tua kita ini dengan anaknya ini lupa. Artinya apa? Anaknya umpamanya dia waktunya sholat, dia waktunya mengaji, dia waktunya belajar. Orang tua kita ini tidak punya kepedulian.
Tidak pernah mencari di mana anak kita sekarang ini. Waktunya sholat, nggak ada di rumah, nggak ke masjid, nggak ke musola. Waktunya ngaji, tidak ngaji di rumah, tidak ngaji di TPQ. Kemana anak kita ini nggak kita cari? Nggak kita, di mana posisi anak kita ini mencarinya. Tapi berbeda. Kalau kita mempunyai binatang, satu contoh mempunyai kambing umpamanya, kemudian sudah sore kambing kita ini tidak ada di kandang, kita itu sibuk mencari. Kita itu tanya tetangga kita, tanya kepada orang-orang tentang kambing. Berarti kalau sikap orang tua seperti ini, lebih tinggi nilainya kambing daripada anak. Padahal anak ini adalah amanat dari Allah. Yang kita mempunyai kewajiban mendidik, membesarkan, dan memandikan anak kita. Dan inilah anak yang nanti akan berpengaruh kepada orang tua. Maka tidak salah kalau Allah berfirman dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Jadi anak ini bisa mencoba kita, bisa menguji kita, sejauh mana keperhatian kita kepada anak. Maka kalau kita tidak mempunyai kepedulian kepada anak, maka jangan harapkan kita itu mempunyai anak yang baik. Anak kita umpamanya melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar syariat, melanggar aturan-aturan agama, itu tidak berani kita menegurnya. Kita tidak berani untuk memberitahu bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah salah. Jangan sampai sebagai orang tua itu seperti pepatah Jawa, kebu nyusu godel. Artinya ibu itu, bapak itu, atau orang tua itu apa yang dikehendaki oleh anaknya. Dia tidak mampu menasehati, tidak mampu menegur anaknya, tidak berani menegur anaknya, karena dia takut dengan anaknya. Padahal anak itu butuh nasihat, butuh teguran, butuh perhatian. Jadi jangan dibiarkan anak-anak kita yang sudah tidak sesuai dengan real agama. Jangan dibiarkan anak-anak kita ini jauh daripada agama, karena itu akan membuat fitnah keluarga. Satu contoh, kalau anaknya itu adalah nakal umpamanya, tentu orang akan tanya, anak siapa itu yang nakal? Oh, anaknya si fulan, anaknya si fulana. Orang tua akan mendapatkan dampak kejelekan daripada yang dilakukan oleh anaknya karena melakukan dosa. Begitu sebaliknya kalau anak itu baik, kalau anak itu ahli ibadah, menyenangkan hati orang tua, jamaahnya selalu dilakukan di masjid atau di musola, dia selalu membaca Al-Quran. Orang tahu, orang mendengar, itu anaknya siapa, kok rajinnya beribadah, itu anaknya siapa, kok selalu mengaji Al-Quran dan bacaannya bagus. Oh, itu anaknya fulana, anaknya fulan, anaknya bapak ini, bapak itu. Maka orang tua pun akan ikut kebaikan daripada perbuatan baik yang dilakukan oleh anak-anaknya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, jadi apa yang dilakukan Luqman kepada anaknya, sehingga anaknya itu berhasil menjadi anak yang soleh dan soleha, itu tidak lain modalnya adalah al-hikmah, yaitu al-ilmu dan ad-diyanah. Anishkurillah. Kemudian Luqman itu menanamkan kepada anak-anaknya supaya bersyukur. Dan bersyukur yang paling pokok adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita tahu Allah sudah memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita diberikan oleh Allah tempat, punya rumah, punya tempat tinggal. Kita juga dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup, kita bisa makan, kita bisa membeli pakaian, kita tidak telanjang. Apapun yang kita butuhkan itu tidak ada kekurangan. Lah itu perlu kita syukuri. Syukur yang paling mudah kepada Allah adalah kita mengucapkan Alhamdulillah.
Kita sehat. Syukur pada Allah, alhamdulillah sehat. Kita diberikan rezeki oleh Allah. Syukur, alhamdulillah kita mendapatkan rezeki. Kita diberikan oleh Allah rumah yang bagus. Kita mengucapkan alhamdulillah Allah memberikan rumah. Jadi apapun pemberian Allah yang baik, yang bagus, kita syukuri minimal dan mengucapkan alhamdulillah. Tetapi syukur yang sebenarnya adalah bagaimana orang itu bisa memanfaatkan pemberian Allah itu untuk beribadah kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Satu contoh, kita ini diberikan sehat oleh Allah. Kita gunakan ibadah. Kita gunakan sholat. Kita gunakan puasa. Kita gunakan membaca Al-Quran. Ini sehat. Pemberian Allah dan harus kita syukuri. Kita punya mata umpamanya. Bagaimana cara mensyukuri menurut Allah? Ya kita gunakan mata kita ini untuk beribadah kepada Allah. Melihat yang baik-baik seperti melihat Al-Quran, melihat Al-Hadis, melihat ciptaannya Allah. Ini pemanfaatan bentuk kesyukuran mata kita kepada Allah. Kita diberi telinga oleh Allah untuk mendengar. Buatlah mendengar yang baik. Ada pengajian kita dengarkan. Ada orang membaca Al-Quran kita dengarkan. Ada orang ceramah kita dengarkan. Ini namanya bentuk kesyukuran telinga kita kepada Allah ketika Allah memberikan kesehatan telinga kita. Demikian juga kita diberi sehat oleh Allah mulut. Bagaimana kita dapat membayangkan orang yang bisu yang tidak bisa berbicara. Mau menyampaikan sesuatu tidak bisa. Mempunyai keinginan untuk disampaikan nggak mampu. Karena dia bisu. Lah, bagi orang yang sehat, yang bisa berkata, bisa mengucapkan, marilah kita syukuri mulut yang diberikan oleh Allah ini untuk yang baik, untuk beribadah kepada Allah. Seperti umpamanya kita gunakan untuk membaca Al-Quran, kita gunakan untuk membaca Al-Hadis, kita gunakan untuk membaca ilmu-ilmu Allah, kita gunakan mengatakan yang baik, jangan mengatakan yang buruk. Ini semua adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Demikian juga yang lain. Kalau Allah memberikan sehat kita, tangan kita masih bisa bergerak, kaki kita masih bisa bergerak, marilah kita syukuri. Lah bagaimana bentuk kesyukuran kita? Ketika tangan kita sehat, kaki kita sehat, digunakan untuk beribadah. Kaki kita gunakan untuk berjalan menuju tempat yang baik. Tangan kita gunakan, kita syukuri untuk yang baik. Tidak mengambil, tidak mencuri milik orang lain. Jadi bentuk kesyukuran yang diinginkan oleh Allah adalah bagaimana pemberian Allah kepada kita, ini kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Kita manfaatkan sesuai kehendak Allah. Jangan sampai kita itu bertentangan apa yang dilarang oleh Allah kita lakukan. Ini tidak namanya bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dalam ayat selanjutnya, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Bahwa sebenarnya syukur itu adalah kembali kepada diri kita sendiri. Satu contoh yang sederhana saja. Saya umpamanya memberikan kepada seseorang sarung atau baju umpamanya. Saya katakan kepada orang yang saya beri itu, Pak, ini sarung, baju saya berikan Bapak. Supaya sarung ini bisa dimanfaatkan, supaya baju ini bisa dimanfaatkan untuk digunakan sholat. Kemudian kita tahu bahwa ketika kita memberi orang itu sarung dan baju untuk sholat dan kita melihatnya baju yang diberikan, sarung yang diberikan itu digunakan untuk sholat, tentu hati si pemberi ini adalah sangat senang. Oleh karena itu si pemberi akan mengatakan, oh kalau begitu
nanti orang ini saya beri lagi yang lain. Karena setelah saya beri baju, saya beri sarung untuk sholat, digunakan untuk sholat. Maka betul realisasi daripada firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau seandainya kamu mau syukur kepadaku, kata Allah, saya akan menambah rezeki lagi kepadamu. Demikian tadi itu, kalau ada orang yang saya beri baju, saya beri sarung untuk sholat, digunakan untuk sholat, maka itu namanya orang yang syukur. Dan orang yang memberi itu merasa senang, dan dia akan mengatakan dalam hatinya, saya akan menambah lagi pemberian kepada orang itu. Tetapi sebaliknya, kalau orang yang diberi baju itu, kemudian dia tidak mensyukurinya, orang yang diberi sarung itu dia tidak mensyukurinya, kehendak si pemberi untuk digunakan sholat, tetapi ternyata orang yang memberitahu bahwa sarung yang diberikan itu adalah dijual, dilowakkan. Bagaimana hati kepada orang yang memberi itu? Wong diberi baju sarung untuk sholat kok dijual? Nah sudah, kalau gitu saya tidak akan memberi lagi. Itulah yang dikatakan fa innama yashkuru li nafsi. Sesungguhnya kesyukuran itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih, maka sudah, saya tidak akan memberimu lagi. Demikian juga kalau kita itu diberi oleh Allah kesehatan, kita gunakan, kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah, Allah akan memberikan lagi. Jangan dikira Allah tidak akan menambah rezeki lagi dengan adanya kebaikan Allah karena kita mau bersyukur kepadanya. Maka dalam ayat wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha kaya dan zat yang maha terpuji. Artinya apa? Kalau kita ini nggak syukur kepada Allah, Allah nggak rugi. Kamu saya beri sehat, kamu nggak beribadah, Allah nggak rugi. Allah memberikan kita rezeki, kemudian kita tidak menginfakkan, tidak menzakatkan, tidak memberikan perhatian kepada fakir miskin, Allah nggak merugi. Allah itu ghaniyun. Tapi ingat, Allah itu akan memberikan azab kepada orang yang bakhil, orang yang tidak syukur kepada Allah, tapi malah kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, bagaimana kita ini bisa membentuk anak-anak kita itu menjadi anak yang syukur, anak yang suka berterima kasih, anak yang suka berhamdalah, mengucapkan alhamdulillah. Ini yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita, dan juga kepada siapa saja. Kalau kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang paling pokok bagaimana kita harus pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah untuk beribadah kepada Allah. Dan kita yakin bahwa ibadah yang kita lakukan di dunia ini akan sangat mempunyai pengaruh kepada kehidupan kita di akhirat. Kalau kita menjadi orang yang baik, akan mengunduh nanti di akhirat. Kalau kita menjadi anak yang tidak baik pun akan mengunduh hasilnya. Apa yang kita lakukan di dunia, nanti hasilnya akan kita terima di akhirat kelak. Para pemirsa yang budiman, jadi ayat 12 dari surat Luqman ini adalah memberikan dasar kita, modal kita, bagaimana cara mendidik anak kita, modal apa yang harus dimiliki bagi orang tua, atau bagi guru, atau bagi pemimpin, atau bagi tokoh masyarakat, untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang menciptakan lingkungan yang baik, yang menciptakan lingkungan yang aman, sentosa. Maka tidak ada lain modalnya atau dasar yang harus dipakai adalah al-hikmah, yaitu al-ilmu wad-diyanah. Saya kira apa yang sampaikan sedikit ini dalam surat Luqman ayat 12 ini mudah-mudahan bisa menggugah hati kita, mudah-mudahan bisa menyadarkan hati kita, dan mudah-mudahan kita harus mampu mencontoh dan meniru apa yang dilakukan oleh Luqman.
Sebab bagaimanapun orang tua adalah akan dilihat oleh anaknya. Seorang guru pendidik akan dilihat oleh murid-muridnya. Maka berilah contoh yang baik anak-anak kita. Berilah contoh yang baik siswa-siswa atau murid-murid kita. Karena apa yang dilakukan orang tua, apa yang dilakukan oleh guru akan selalu diperhatikan dan akan dicontoh oleh siswa-siswanya, santri-santrinya atau murid-muridnya. Saya kira dalam pengkajian surat Luqman ayat 12 ini saya akhiri dan insya Allah kita berjumpa kembali di minggu yang akan datang, yaitu pada hari Sabtu. Dan hari Sabtu, setiap hari Sabtu kami akan mengadakan pengkajian ayat-ayat Al-Quran, terutama dalam hal ini adalah tentang surat Luqman. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.